Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, selanjutnya setelah UTS kemarin ya, saya coba membahas tentang perencanaan ya. Materi hari ini mengenai bagaimana sebuah perusahaan itu melaksanakan fungsi daripada manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini tentu saja banyak ahli yang mengatakan bahwa suatu awal organisasi itu dimulai dari suatu rancangan ataupun perencanaan. Selanjutnya adalah organizing atau pengorganisasian, nanti actuating, dan yang terakhir adalah pengontrolan. Dalam perencanaan ini terdapat unsur-unsur yang harus dilakukan, yaitu rasional, melakukan estimasi, preparasi, dan operasional. Rasional tentu saja yang masuk akal ya, yang bisa diprediksi oleh akal sehat kita dalam merencanakan suatu bisnis di suatu organisasi. Kemudian adanya estimasi, ya estimasi ini adalah misalnya terkait dengan budgeting, ya. Preparasi adalah persiapan dan operasional adalah bagaimana kita melaksanakan secara pengorganisasinya dengan baik, dengan melaksanakan sesuai dengan urutan-urutan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Fungsinya dari perencanaan ini adalah biar lebih terarah serta meminimalisir adanya ketidakpastian tentu saja ya, pemborosan sumber daya, apalagi ini bisnis-bisnis awal biasanya ya, dan menetapkan standar serta kualitas dalam pengawasannya. Kemudian persyaratan perencanaan ini adalah faktual, realistis ya, kemudian logis, fleksibel, tentu saja disesuaikan dengan kondisi setelah perencanaan ini dijalankan di lapangan atau di dalam aktualisasinya, serta adanya komitmen para SDM maupun sumber daya yang terlibat dalam perencanaan ini. Kemudian adanya komprehensif, ya tentunya. Jenis perencanaan ini ada misi ataupun maksud, tujuan, dan kebijakan. Ya, kalau misi tentu saja ini berhubungannya dengan satu hal yang mendukung visi perusahaan. Tujuan tentu saja terkait dengan strategi apa yang akan digunakan, dan kebijakan ini lebih kepada aturan. Bagaimana perencanaan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Prosedur ini terkait dengan bagaimana langkah-langkah ataupun proses yang harus dilakukan. Kemudian aturan, ya tentu saja adanya detail daripada deskripsi masing-masing perencanaan. Program ini terkait dengan bagaimana sebuah perencanaan ini dibuat dengan baik, dengan memperhitungkan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak. Anggaran tentu saja ini berkaitan dengan uang, ya seberapa besar yang bisa mendukung rencana awal dari suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, ini proses-proses perencanaan yang bisa digambarkan dalam bentuk flowchart ya. Kemudian di sini adalah berbagai perencanaan strategis dan taktis serta operasional yang bisa mendukung daripada perencanaan tersebut ya. Proses perencanaan sendiri ada perencanaan strategis, perencanaan taktis. Kalau strategis itu berhubungan dengan penetapan daripada manajemen puncak. Kalau perencanaan taktis ini middle manager seperti supervisor yang bisa menjembatani antara manajer puncak dengan manajer yang ada di bawahnya. Jadi dia di middle manager, itu untuk perencanaan taktis. Kalau operasional yaitu pelaksananya. Seperti halnya kalau di satu pabrik misalnya direncanakan misalnya harus terjual 1.000 produk untuk manajemen puncak. Untuk manajemen tingkat tengah atau supervisor ini biasanya ya sudah dirancang misalnya akan diproduksi setiap harinya adalah 1.000 pieces misalnya atau 500 pieces sesuai dengan kapasitas mesin dan SDM. Nah, untuk di operasional ini yang melaksanakan yaitu dengan mengurangi adanya reject ataupun gagalnya produk. Nah, ini untuk manajemen di
tujuan operasional. Macam-macam perencanaan di sini ada penggunaannya yaitu use plan, sekali pakai, kemudian diproses, kemudian jangka waktunya di sini ada long term, intermediate, dan short range planning. Wilayah tempatnya ya ini macam-macam, ada rural, city planning, region, dan national planning. Materi objeknya ada personal, finansial, industrial, educational, dan sosioekonomik. Dari segi umum dan khusus, ini ada general plan dan special plan, overall planning, dan network planning. Nah, ini bisa dilihat ya macam-macam rencana situasional, kemudian ada alat bantunya berupa flowchart. Ini flowchart mungkin sudah tidak asing lagi untuk di berbagai jenis bidang ada flowchart. Ini untuk penjadwalan, ini juga sering kita lakukan apabila kita melakukan suatu penelitian, ini juga dipakai nanti ya untuk penyusunan skripsi, digunakan Gantt chart ya. Kemudian ada perencanaan dengan PERT, ya ini biasanya untuk proses produksi, ya seberapa lama dia bisa menggunakan produksi dalam suatu operasional. Hambatan dalam perencanaan ini ada 8 ya. Salah beberapanya adalah kurangnya pengetahuan. Ya misalnya operation mesin harusnya cuma 8 jam karena dia tidak tahu jam kapabilitas mesin dia operasikan sampai 15 jam misalnya, sehingga ini menimbulkan kerusakan dan kerusakan ini bisa menghambat dalam proses perencanaan yang telah ditetapkan dalam produksi. Misalnya dari 1000 unit hanya bisa diproduksi 15 500 unit saja misalnya. Cara mengatasinya bagaimana? Tentu saja dengan melibatkan para pegawai yang banyak keterlibatannya, ya kompetensinya di situ. Kemudian mengembangkan pola perencanaan, menyadari dampak daripada perubahan tersebut. Baik, untuk materi hari ini ada sampai di slide ke-20 ya, sampai cara mengatasi hambatan. Untuk slide selanjutnya akan dibahas pada pertemuan minggu depan, sehingga dapat dipahami lebih baik lagi dengan cara saya memberikan beberapa tugas dalam analisis suatu perencanaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.